Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita upacara dulu ya. Ini dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang dilaksanakan di hari Sabtu, guys. Semangat ya. Yang mau ikutin videonya, tonton terus. Semangat. Hari weekend tetap bertugas. Nun. Dan dalam sidang sekretariatan hadir Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat meraih tempat penghargaan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, seluruh pimpinan, panitia, peserta, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan amal bakti Bapak. Lapor upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama tingkat kantor wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera. Maju! Buka formasi. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waikumsalam. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat, Bapak Haji Muhammad Rahman beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Pak Pangdam, yang mewakili Kejati, yang mewakili yang saya hormati Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Bapak Haji Yomanius Untung. Yang saya hormati para kepala instansi vertikal di lingkup Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua MUI Jawa Barat. Yang saya hormati Kak Kanwil, Kemenham Jawa Barat. Yang saya hormati para ketua dan pengurus organisasi keagamaan di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati jajaran Direksi Perbankan Syariah, Bank BSI dan BJB Syariah atau yang wakili, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat dan limpahan rahmatnya, pada hari yang berbahagia ini kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur yang sama juga patut kita haturkan karena atas karunia-Nya Kementerian Agama terus eksis melintasi perjalanan sejarah bangsa, menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dengan mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan adalah sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Dalam catatan sejarahnya, kehadiran Kementerian Agama bukan semata lahir dari tuntutan sosiologis, melainkan merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Republik ini tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini. Para founding fathers Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya bagi terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, 80 tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025, kita telah bekerja keras membangun fondasi kemenang berdampak. Kita membuktikan bahwa semangat ini bukan hanya sekedar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat. Transformasi digital yang kita lakukan secara masif telah menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat. Kita juga memperkuat fondasi ekonomi umat melalui ribuan pesantren, pemberdayaan ekonomi sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, diakonia, derma atau korekte, dana punya, dana paramita, dan dana kebajikan. Program-program tersebut tidak hanya mendorong kemandirian lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan, madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan, kita terus menunjukkan peningkatan kualitas hingga tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua. Inovasi kurikulum dan penguatan sarana prasarana telah menempatkan institusi pendidikan Kementerian Agama
sejajar dengan standar pendidikan lain. Bahkan ada yang melebihinya. Melalui program Desa Sadar Kerukunan, kita juga memindahkan wacana kerukunan dari ruang seminar menuju praktik nyata di tengah masyarakat. Semua ikhtiar ini menegaskan satu komitmen. Setiap langkah dan kebijakan Kementerian Agama harus menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar urusan administratif dan birokrasi. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, dalam respon tantangan zaman, kita perlu menengok kembali lembaran sejarah peradaban. Agama pernah menjadi sumber pencerahan dunia yang luar biasa. Kita mengenal Baitul Hikmah pada abad pertengahan sebagai pusat intelektual global pada masanya. Ia bukan sekedar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penerjemahan raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Di sanalah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalitas untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali hari ini. Kini, umat manusia menghadapi tantangan besar bernama Artificial Intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan. Kita hidup di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana perubahan berlangsung cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di era ini, kita tidak boleh sekedar menjadi penonton. Kita harus memiliki kedaulatan AI. Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi dan keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka hari ini ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk, dan mencerahkan. Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. AI harus kita kawal agar menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, untuk mewujudkan visi besar tersebut, setiap ASN Kementerian Agama dituntut untuk bertransformasi menjadi pribadi yang agile, lincah dan sigap menghadapi perubahan, adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif, cepat melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas. Nilai-nilai ini sejatinya bukan hal baru, melainkan warisan luhur tradisi keagamaan yang perlu kita aktualkan kembali dalam konteks zaman. Sesuai tema Hari Amal Bakti ke-80, umat rukun dan sinergi, Indonesia damai dan maju. Marilah kita satukan tekad dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika. Kita optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat. Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah mengabdi
teruslah menjadi cahaya pencerah bagi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar.